Halo pemirsa Rumpi No Secret. Episode siang ini Kak Ros akan ajak pemirsa jalan-jalan untuk bertemu Marini Zumarnis dan Dava putranya. Kira-kira seperti apa sih keseruannya? Marini Zumarnis, artis kelahiran 1976 yang pernah memerankan karakter Ibu Peri menggantikan Ayu Azhari dalam sinetron Bidadari pada 2001 ini menikah dengan Denny Wardana pada 1998 dan dikaruniai satu anak bernama Muhammad Dava Wardana. Dava, aktor kelahiran 1998 yang pernah menjalin hubungan dengan Chelsea Islan ini mulai terjun ke dunia akting pada 2022 lalu dan pada Mei kemarin sempat mengikuti latihan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Kopassus. Dava yang kerap melakukan traveling bersama kedua orang tuanya ini 4 Maret kemarin memposting momen anniversary pernikahan kedua orang tuanya yang ke-26 tahun di mana pada slide terakhir menampilkan foto dirinya sendiri dan diberi keterangan praying for my own love story. Bagaimana rasanya Dava Wardana menjadi seorang anak tunggal? Dan benarkah Marini Zumarnis pernah marah karena dilarang Dava ketika sedang berbelanja? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sekarang kita landing ketemu sama Ibu Marini Zumarnis dan Dava ya, calon mantu ibu-ibu. Silakan loh sambil makan loh. Ini aku datang main ngerecokin aja ya kan, sama ikutan nyobain makanan ini ya. enak banget ini. Ini enak kalorinya cuma 20. Habis makan ini lari 2 jam. 2 jam keliling sini ya, keliling pik ya. Aku mau nanya nih sama Dava kan, kalian baru pulang liburan kan? Iya, berdua. baru pulang liburan. Berdua ya. Makanya kita agak-agak ini nih. Agak-agak gosong. Jalan terus ya. Ini kan ada video liburannya kayak apa sih? Coba kita ngintip sedikit ya. Nah ini yang kita mau nanya nih sama Dava. Kamu kan ada posting terus ada hashtagnya kan, anak tunggal. Kenapa sih? Kenapa kamu ngerasa banget ya? Kamu tuh kan anak tunggal kalau liburan-liburan gitu sendiri sama orang tua. Iya, ya maksudnya kan pasti kita juga ya misalnya bareng aja selalu kemana-mana tuh bersama. Sama orang tua. Satu kamar tuh bareng aku extra bed gitu-gitu. Oh sampai sekarang nih? Sampai kalau lagi liburan ya. Kalau lagi liburan ya. Dia sih pengennya mama aku ini sendiri. aja sendiri gitu. Tapi kita tuh emang udah pesen kamarnya gedean. Terus kita rame-rame gitu loh. Aku seneng banget gitu loh. Ibu seneng anaknya. Iya. Biar anaknya bisa dibangunin subuh langsung di sebelahnya. Gak boleh digedor-gedor ya. Ya, tapi ya maksudnya kan umur-umur sekarang aku sebagai anak tunggal pasti lebih kerasa lah kayak kedekatan sama orang tua terus sendiri. Maksudnya kan kalau teman-teman aku lain misalnya ada adik atau kakak misalnya liburan bisa gantian, misalnya kakaknya yang pergi dulu, adiknya di rumah sekolah atau apa, atau enggak nanti baru bareng gitu. Oh sebagai anak tunggal nih ya pada saat pergi liburan gitu, emang seru sih sama orang tua. Tapi kan ya kadang obrolannya beda. Ada nggak sih sempat tuh masa-masa dimana kamu pengennya tuh kayak aduh coba punya adik atau kakak ya, atau coba bisa ngajak temen ya kan bisa gitu, ada nggak sih? Iya pasti sih, tapi lebih kalau aku mungkin lebih senang sama kakak kali ya, kalau ada kakak kali ya. Makanya biasanya teman-teman deket aku atau teman-teman industri yang akhirnya dekat dan jadi sahabat tuh biasanya yang lebih senior. Lebih senior. Tua, gitu. Kenapa sih kamu ngerasa apa kalau punya kakak? Karena kalau ada kakak tuh jadi apa ya, ngomongin kehidupan atau apa tuh lebih enak aja sih. Kalau daripada yang lebih muda kan mungkin kamu harus ngomong ya kalau yang lebih muda. Mindsetnya beda gitu loh. Karena aku kan suka terinspired aja kalau sama ngobrol sama orang atau look up tuh lah sama seseorang gitu. Itu cowok atau cewek atau cowok-cewek sama aja? Sama aja lah. Sama aja? Sama aja. Oh oke. Terus nih gimana sih cerita serunya kalau pernah nggak nih pergi berdua aja? Berdua aja gitu bapaknya nggak ikut? Enggak ya, selalu bertiga. Selalu bertiga. Oh, terus nih, kamu pernah nggak diajak pergi tapi mama juga ngajak sama ibu-ibu sosialitanya gitu? Iya. Kadang ya, tapi kalau aku ujung-ujungnya bisa yang kayak iya, tapi nggak keluar negeri. Tapi kalau misalnya kayak keluar kota gitu, misalnya papa ada acara apa atau mama ada acara apa, aku ujung-ujung kayak udahlah biar kalian aja have fun gitu, ngapain sih ada aku ikut terus gitu, udahlah kan. Pasti kan beda porsinya juga kalau misalnya, ya maksudnya nanti juga aku sama teman-teman aku sendiri kan juga ngajak mau apa juga ya nggak apa-apa gitu sih. Tapi kadang kalau aku sama teman-teman mau apa juga kayak kok kita nyusul ya kayak, tapi kadang aku kayak ya boleh, tapi kan beda ya. Dia baik banget ya, dia tidak bisa mengutarakan, bisa nggak sih kali ini nggak usah nyusul gitu ya. Tapi emang gitu sih, karena kan kita mikir ya,
yang waktu dia mau kuliah di luar negeri aja, aku tuh emang udah membatasi untuk tidak banyak syuting kan. Jadi aku yang waktu dia di Australia aja aku bisa 1,5 bulan, balik sebulan, balik lagi ke sana gitu. Karena aku mikir gini, aduh dia udah udah kuliah, abis kuliah nikah gitu loh. Jadi sekarang kayak aku sama suami kan suka diskusi gitu ya. Jadi waktu-waktu ini tuh yang kita bener-bener quality time. Kayak misalnya dia kan lagi banyak syuting, sibuk kerjaan. Jadi kalau misalnya aku sama Dav jadwalnya aman nggak? Terus sekarang iya aku juga ngomong sama manajernya, Dav kita mau jalan-jalan segini gitu loh. Terus oh iya boleh Bu, boleh Mbak gitu loh, boleh. Jadi kita langsung jalan dulu langsung pesen tiket, bener. Ya pergi ya di musim panas ya. Iya maka dari itu jadi mau nggak mau musim panas dan the first time lo ngerasain ke Tokyo biasanya kan lagi spring ya atau salju. Kalau kita lagi pergi kan. Nah ini lagi 38 derajat di Osaka ya. Terus di Tokyo 32 ya. Jadi kalaupun kalian liburan bertiga nih, jadi kamu juga bisa lah itu kemana punya agenda sendiri dulu gitu. Kalau belanja repot nggak nih tokonya beda nggak? Atau kamu harus ngikutin sport ya, lebih ke sport ya. Atau ada waktu kita ngumpul di sini jam segini ya, bencar gitu enggak? Iya sih sebenarnya gitu. Karena kan kesian juga, misalnya aku cari wanita perempuan kan dia juga kesian, kecuali kalau anak gue cewek kan. Kalau dia paling yang bapaknya, nanti misalnya ketemu di mana jam berapa. Ya nanti ibu bisa ditemenin sama menantu lah. Iya menantu. Terus lucunya tuh kalau lagi shopping tuh aku bener-bener yang kayak, ya misalnya kan mungkin pasti berbeda mindset lah ya. Anak-anak zaman sekarang kan gak sekonsumtif itu menurut aku ya. Setuju. Terus aku tuh bilang ke mama kan, Mah itu kan udah ada. Yang mirip kayak gitu mau kan. ngapain lagi tuh dia kayak udah deh, mama udah umur segini, udah deh ini buat menyenangkan diri aja, apalagi yang kita kejar gitu. Aku tuh kayak ini sampai warna kayak apa sepatu on gitu, sepatu on kan terkenal banget ya lagi apalagi di luar negeri. Orang Indonesia berbondong-bondong lah mencari on. So, aku sampai kayak yang warna putih udah ada, warna hitam udah ada. Kemarin juga baru beli yang merek lain. Aku kayak emang sehari mau lari berapa kali sih? Ujung-ujungnya juga ngelari muterin rumah aja jalan-jalan pakai kaos kaki. Tapi kan di fotonya ada sepatu kita kan on. happy kita ya, happy kita. Ibu bilang, ibu kan udah umur segini. Ibu tuh dari muda juga suka belanja kan. Honornya dulu ditabungnya beli tas. Jadi konsisten ya Bu? Jadi aku tuh kalau udah ke mall gitu ya, siapa bapaknya kan jalan. Terus aku udah nanti pokoknya, hah? Mama udah belanja segini? Hah? Terus aku bilang, nanti kamu kalau punya istri jangan pernah larang-larang istri kamu ya. Seperti papa tuh gak pernah larang-larang mau belanja. Ya kan? Karena kalau gue pakai kartu kreditnya, nanti kan kartu kredit kan bisa laporan ke dia kan. Ada notifikasinya. Dia langsung WA aku, belanja nih. Yang berikut ya, ada postingan Dava juga di anniversary 26 tahun pernikahan ya mama papa kamu. Alhamdulillah. Tapi Masya Allah ya, mudah-mudahan langgeng terus ya kan. Amin, doain ya, saling doa ya. Tapi caption kamu lucu loh ya kan, 26 years still going strong. Slide ketiga, praying for my own love story. Oke, sedih banget gitu loh yang slide ketiga. Ya kan itu kan buat bercanda-bercanda biar ketawa-ketawa aja. Aku tahu kamu bercanda dalam serius kan sebenarnya. Itu yang kamu rasain gak sih? Kadang-kadang kalau enggak, maksudnya harapannya tuh nanti kalau misalnya aku udah bernikah dan seorang yang bisa sepanjang ini dan seromantis dan selanggeng. Amin. Apa sih kamu lihat ya dari mama papa kamu gitu dalam pernikahannya yang kamu tuh berharap nanti di rumah tangga kamu juga akan kamu terapkan? Itu apa? Kebiasaan-kebiasaan apa atau treatment-treatment apa? Apa ya, salah satu yang paling di-highlight sih mereka nggak pernah berantem di depan aku sih. Satu. Maksudnya kan pasti, aku kan pernah menjalinkan hubungan kan. Maksudnya konflik itu kan suatu hal yang wajar dan pasti kan. Apalagi yang kita mulai emosi naik turun itu dalam hubungan pasti sering kan. Dan aku alhamdulillah bersyukur banget sampai dewasa tuh nggak pernah melihat, nggak pernah dengar gitu loh. Terus apa lagi kebiasaan apa lagi yang mau kamu terapin juga di rumah tangga kamu nanti? Ya kayak kita semuanya tuh misalnya diobrolin gitu loh. Kita sering ya kayak makan bareng gitu. Ya apalagi kalau aku misalnya lagi nggak syuting tuh biasanya mungkin nggak hampir setiap hari ya, tapi sehari sekali tuh makan bareng lah. Kalau nggak makan malam makan siang atau nggak sarapan gitu. Ya dari situ kan kita jadi cukup deket, terus bisa diobrolin. Ya, apalagi hidup kan pasti naik turun kan. Nggak mungkin naik terus atau turun terus kan. Jadi papa selalu ngajarin tuh kayak semakin gede tuh semakin yang penting kita ada untuk satu sama lain gitu. Kayak misalnya aku 2 tahun lalu tuh memberikan keputusan tuh mau papa tuh ngajarin kayak
kamu kalau udah lulus kuliah kita nggak kasih mobil. Jadi kamu kalau mau ada mobil kamu harus berjuang sendiri. Ya nanti pasti ada supportnya lah, tapi kamu harus berjuang sendiri gitu. Akhirnya aku mulai kerja, aku coba kejar, aku udah bisa DP mobil gitu. Aku udah bisa DP mobil, aku udah bisa nyicil mobil. Awalnya pasti yang kayak, mobil ini takut juga sih, nggak takut ya, tapi apa kayak nggak safe, nggak aman gitu ya? Maksudnya iya, kayak cicilannya segini. Oh, cicilannya. Terus belum cicilannya nanti nggak aman. Betul, terus belum nanti biaya bengkel gitu-gitu kan, itu kan pertikalan apa namanya? Perintilan yang apa ya, yang akhirnya kalau dijumlahin itu lumayan kan. Yang papa ngajarinnya, mama juga kayak udah selama kita ada buat satu sama lain pasti kita bisa back each other up gitu loh. Okay. Tapi alhamdulillah loh Dava ya. Kenapa? Udah maksudnya aku kan orangnya nggak pernah nggak pernah Dava harus ini enggak, tapi dia udah ikut bantu pengeluaran di rumah. Oh iya. Terus dia udah ini, terus kadang transfer aku gitu loh. Udah aku transfer segini ya gitu, alhamdulillah. Terus jadi seneng ya. Jadi Dava juga perhatian, kayak misalnya aku lagi suka apa gitu loh, terus mama mau, yaudah dapat beli berapa mau transfer gitu. Cuit. Salah satunya sepatu on itu yang baru 3 bulan yang lalu tiba-tiba ini kemarin di mana udah beli lagi, sekarang di Jepang udah mau beli lagi tuh kayak ya Allah. Meskipun Marini dan Dava terlihat sangat dekat, kira-kira aturan apa ya yang nggak boleh dilanggar oleh Dava? Yuk kita cari tahu. Oke, masih bersama Marini Sumarni dan juga Dava. Kita ganti pemandangan dulu ya. Kita keluar berjemur sedikit. Enak banget udaranya ya. Ya ampun. Hanya pelemparan batu dari laut. Jadi ini Jakarta loh. Iya, masih Jakarta ya. Jakarta. Oke, sekarang kita rumpian orang tua ya. Boleh nggak sih Bu, kalau dia itu berpenampilan layaknya bad boy, tapi bukan buat acting, for the real. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Oh, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Kayak actingnya selamanya gitu. Asal nggak tiba-tiba pakai rok gitu ya. Iya. Atau tatonya ada yang permanen gitu. Boleh nggak Bu? Langsung dirukiah aku. Nggak boleh berarti. Ibunya nggak usah jawab, anaknya udah tahu diri. Nggak mungkin. Boleh nggak Bu, misalnya nih Dava lagi deket sama cewek, udah pacaran, udah mungkin media udah tahu tapi belum dikenalin ke Ibu, boleh nggak? Enggak, kalau aku sih biasanya selalu ngenalin. Selalu ngenalin? Kalau apalagi udah sampai kayak expose ke media gitu sih. Oh, itu pasti kenalin ya? Tapi kalau baru PDKT belum dong? Belum lah. Jadi kamu kenalin kalau udah jadian? Kalau udah menentukan gitu. Menentukan. Oh, kamu tuh tipe kan kalau zaman sekarang tuh ada yang udah jalanin aja lah, kapan nembaknya nggak perlu lah nembak-nembak, atau kamu tipe yang perlu jelas nih? Nggak, kalau iya aku atau enggaknya? Perlu jelas sih. Perlu jelas, jadi ya? biar ekspektasinya sama-sama. Ekspektasinya sama ya, bukan ada friendzone gitu ya. Boleh nggak dia berteman dengan circle yang pernah jejak digitalnya red flag? Aku selalu bilang sama dia, Dava bergaul sama siapa aja. Dari pergaulan itu kamu bisa menilai, karakter ini. Tapi kalau misalnya dianya emang buat kamu negatif gitu ya, kamu juga harus hati-hati. Gitu. Pernah nggak sih Dava kamu berteman gitu tapi kamu ngerasa bahwa kayaknya nih kok dia jadi Bad arahnya kamu gitu jadi ya? nggak Pasti ada aja sih. Ada tapi aja. kan semakin gede circle kita pasti semakin kecil. Sama semakin memilih dengan yang baik lah. Dan lagi juga Dava senangnya olahraga sih. Jadi aku agak tenang ya. Jadi senangnya olahraga, terus juga dia saking senangnya olahraga sampai kayak everyday kamu olahraga gitu loh. Ini aku selalu bilang ini hobi yang positif ya, daripada everyday keluar malam mendingan. Siapa yang protes gitu? Mama. Kalau papa dia diem aja karena dia tahu dia emang suka juga kan. Aku emang terinspirasi dari papa dari kecil kan emang suka olahraga. Jadi apa lari, bola apa? Lari, yang paling suka tuh lari sama jujitsu. Kalau bola tuh biasanya buat mengenang masa kecil sama reuni lah sama teman-teman. Ini lihat ini hasil jujitsu. Jadi cowok-cowok jujitsu tuh kayak gini nih. Kupingnya bengkak. Karena ini kita kan kayak banyak nyekek sama banyak pakai kepala. Jadi mereka tuh makin gini tuh makin ada ini gitu loh. Pride-nya ya? Pride-nya. Oh, ini kayak tanda ini ya? Karena sekarang aku kerja di sini daripada jadi udah kayak harus nutupin pakai ada namanya kayak topinya. headgear namanya headgear gitu. Kalau dulu mah pengen banget ini kupingnya tuh jadi makin lebar, namanya tuh cauliflower gitu loh. Jadi kalau fighter tuh pasti kupingnya tuh pada kayak kayak melebar gitu loh. Ngapain sih? Karena kan dia itu kan sering kayak bengkak jadi darah kan. Kan dia itu gitu-gitu di lantai. Kan Iya. kayak jujitsu.
muka aku langsung gini. Gitu. Astaga, dada. Jadi kalau misalnya ada orang kupingnya lebar nih kayak wah nih. Oh, jujitsu ya. Jadi kalau ada kuping lebar, mau berantem, wah dia kuping lebar. Jangan dilawan, dia jagoan. Seru banget ya pemirsa, obrolan Kak Ros dan Dava. Setelah ini Kak Ros akan ajak pemirsa untuk belusukan ke rumah salah satu anak band yang mengoleksi berbagai barang antik. Barang apa saja sih yang ia koleksi? Ikutin Kak Ros terus ya. Oke, sekarang kita sudah memasuki ke tempat kedua untuk kita belusukan. Rumah siapa ini? Transparan, kelihatan yang punya rumah. Oh, belum. Assalamualaikum. Wes. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar? Oh, apa kabar Ibu? Masuk. Boleh masuk nih? Boleh dong. Kalau nggak boleh ya, awas lo udah di sini. Kita mau lihat-lihat rumahnya yang seru banget. Boleh ya? Ayo. Oke. Bimo Setiawan Almahzumi atau Bim Bim, musisi kelahiran 1966 ini merupakan drummer grup band slang sejak 1983 dan pencipta lagu-lagu slang, salah satunya Ku Tak Bisa. 4 Maret kemarin, ayahnya Sidarta Manghurudin Sumarno meninggal karena infeksi paru-paru, gagal ginjal, dan komplikasi jantung, dan Bim Bim mengaku almarhum ayahnya berperan penting dalam lagu-lagu slang karena menjadi kritikus lirik lagu hingga kerap membeli tiket konser slang sendiri. Bim Bim yang menikah dengan Reni Setiawati pada 1999 setelah bertemu pada 1998 di markas slang ini dikaruniai 3 anak bernama Jaya Mezaluna Bulgari, Talulah Alami, dan Maumetano Luk Almazumi. Mes, penyanyi kelahiran 2001, telah memiliki 5 single lagu, salah satunya Setting Up the Phone Call yang masuk nominasi Emmy Award 2023. Sementara Lula, penyanyi kelahiran 2006, memiliki album berjudul Curhat Lula, salah satu lagunya I Think I'm in Love With You. Benarkah Bim Bim sosok yang cemburu dan posesif terhadap istri dan anak-anaknya? Dan seperti apa kenangan Bim Bim bersama almarhum ayahnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Long time no see. Long time no see, Lord. Wah, ini aduh rumahnya enak sekali ya. Ini Bang harus gini kelihatan. Jadi dari luar tadi aku udah lihat ngintip-ngintip gitu ya. Iya. Memang konsep terbuka ya. Iya, kita pengen yang hijau-hijau kelihatan dari luar gitu. Jadi ini ibu ya, Ibu Reni yang menata seluruh ini. Arsitek. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ada tempat yang Bapak pernah protes nggak? Ini kenapa begitu gitu ada? Pernah nggak? Enggak. Oh, berubah lagi. Paling gitu. Oke, ini ruang apa nih biasanya? Ini kita buat ngumpul-ngumpul, nonton-nonton. Nonton. Oh. Oke. Pokoknya kita sepanjang tahun bertahun-tahun renovasi terus. Serius. Karena emang dulunya karena kita masih terlalu muda ya, serahin semuanya ke arsitek gitu. Terus? Jadinya kayak ini Nggak puas aku gitu. Jadi sekarang pelan-pelan. Terus aku dengar katanya ibu kalau lagi ikut tur misalnya keluar kota, ya, Bapak nyanyi kan, cari duit ya. Ibu ke pasar, cari barang antik. Iya benar-benar. Boleh lihat koleksinya nggak barang antik? Iya, boleh. Iya. Kayak ini nih, di lihat sini nih. Sih beberapa. Lucu banget, lihat deh. Oh ya Tuh, gitu-gitu lah. Aku ini lucu banget loh ini tekonya. Iya. Ini kan nggak nemunya di mana? Enggak, kalau ini dari anakku karena dia tahu aku suka antik. Terus kemarin waktu dari sekolahnya dia ke Vietnam, dia beli nih barang antik ini buat aku. Ini buat oleh-oleh buat bapaknya apa oleh-oleh ya? Kamu pernah beli apa ya? Pernah beliin itu kan? Oh. Pintu kan juga pernah beli. Oh ya itu, cerita tentang pintu. Ya katanya pernah ke pasar itu beli sesuatu yang emang nggak dijual gitu. 2 kali, satu di mana Jakarta? Di Ciputat situ. Ciputat, satu di Jogja. Nyari malah pintu yang punya rumah yang disuruh copot. Terus taruh di mana pintunya? Satu ada di studio. Satu lagi? Ada di belakang. Jadi dua-duanya pintu. Pintu. Hati-hati ya kalau Bim Bim datang ke rumah. Dia naksir pintu ditawar. Pintu Trans Studio. Boleh. Itu ruang di belakang tuh ruang apa? Tamu ngoprek ya. Oke, mari kita ngoprek. Di sini Ya.
ini Ada apa? Lucu amat sih. biasa mainan. Kan masih punya baby kita. Oh iya, lupa aku kira. Anak 8 tahun. Ah ya ampun. Bonus. Bonus ya, selalu rame berarti ya. Oh ini juga. Iya. Mainannya dia. Oh ini foto-fotonya. Iya, ini. Lucu banget sih, jagoan. Ya ampun. Kok tiba-tiba ada? Kok bisa sih? Terus aku ngeliatnya gini, napak gak sih? Di edit itu. Dia cropping. Diedit atau beneran hadir sih? Coba napak kan tuh diedit apa enggak? Napak kok? Ada bayangannya lagi. Bener datang. Pernah janjian khusus juga. Iya. Serius sih. Serius. Serius. Tapi malu-malu gitu ceritanya. Ceritanya apa? Ada ceritanya nggak boleh ceritain? Sebenarnya nggak boleh, tapi buat seniorus nggak apa-apa. Sebenarnya nggak boleh. Ada temen band orang Korea datang ke Jakarta, manggung bareng mereka. Yang satu senior kan, seumuran Sleng. Yang satu mereka. Terus lalu mau dong ketemu. Luar biasa. Iya. Jadi gitu yang biasnya Talula, iya. Oh ya ampun. Bapak tahu tapi hafal ya Pak namanya? Enggak. Gak apa, tapi itu juga surprise kan buat Talula. Buat Talula ya karena dia ini banget ngefans kan? Ya oke. Gitu. Ini ruangan Mas Bim Bim nih kan suka Chill. dengerin musik di sini. Jadi aku beliin kursi santai. Oh, dia duduk di sini. Dengerin di sini. Terus ini tuh emang buat naro-naro buku ya, library kecil gitu. Ini bukunya buku siapa ini ditaruh? Buku-buku anak-anak Mas Bim Bim, ini koleksinya Mas Bim Bim. Sebagian masih banyak banget belum di. Oke, kita ke atas. Ini tempat merenungnya Bim Bim. Ini yang dibilang sarang kupu-kupu nih dalamnya. Oh, ini namanya sarang kupu-kupu. Lagu-lagu slang setelah tahun 2000, sebagian besar lagunya dibikin di sini. Oh, ini kalau kan dibilang sebagai sarang ya. Berarti kan agak lama nih kalau lagi mencari inspirasi ya. Tapi kan kupu-kupu cepet. Oh, cepet ya? Metamorfosenya cepet. Oh, biasanya cepet. Nggak lama nih. Biasanya nggak cepet. Kirain sampai berhari-hari jangan diganggu gitu. Ada nggak ada momen gitu? Enggak. Cepet kok. Aku yang lama justru ngisi batinnya kayak baca buku, jalan-jalan, dapat pengalaman. Kalau udah penuh di sini, keluarnya tuh cepet. Oh, prosesnya itu ya. Makanya suka baca buku kan, suka lihat berita, suka jalan-jalan gitu. Oh, itu lihat. Nah, ini apa ini yang nyangkut-nyangkut di sini nih? Itu suka dikasih slankersnya dari seluruh Kalau kita ke merchandise. daerah, Oh, pasti dikasih. Mungkin badanku, wajahku terlihat jantan kali ya. Padahal Jadi pasti dikasih tradisional apa namanya, badik lah, tuh golok, di belakang situ juga. Papua lah, Jawa, Makassar. Kadang malah ada yang Makassar. Ini udah pernah nusuk orang gitu. yang mana tuh? Serem ya. Unik banget ya konsep rumah Bim Bim. Kita lanjut ngobrol aja yuk pemirsa sama Bim Bim dan Reni. Sekarang kita mau ngobrol lagi di sini ya sambil duduk. Ini ada kita mau bahas ini nih artikel kemarin. Ini artikel bunyinya adalah Bim Bim kenang peran penting sosok mendiang ayah dalam karya-karya slang. Boleh ceritain nggak sih Mas Bim Bim? Iya. Ayah, Anggilnya ayah ya? Iya. Ayah, Bulan apa? Maret, Papa. April? Maret ya. April. Papa tuh Aku sampai sekarang masih suka nangis loh malam. Aku sampai sekarang masih suka nangis loh. Tahun ini Bim Bim sangat berduka karena meninggalnya sang ayah yang selalu mendukung karirnya. Seperti apa dukungan yang diberikan sang ayah untuk dirinya?